Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aulia Rizkan dengan NPM 19120111039. Di sini saya akan sedikit membawakan materi mengenai hukum pemerintahan daerah. Yang mana materi yang pertama yaitu mengenai konsep negara kesatuan dan negara federal. Prinsip negara kesatuan pada umumnya ialah yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat. Tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri oleh pemerintahan daerah. Sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Sedangkan model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing yang kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara dan wilayah pendiri federasi itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Dengan kata lain, negara atau wilayah yang menjadi anggota federasi itulah yang pada dasarnya memiliki semua kekuasaan yang kemudian diserahkan sebagian kepada pemerintahan federal. Mengenai materi yang kedua yaitu desentralisasi dan otonomi daerah. Di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dan kemudian di dalam pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dari sini dapat diketahui bahwa otonomi daerah sendiri merupakan bentuk perwujudan dari sistem desentralisasi yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi. Jadi, melalui otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki kuasa untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri demi mencapai kemajuan daerahnya sendiri. Kemudian, materi yang ketiga tentang sejarah pemerintahan daerah. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu kresidenan, kabupaten, dan kota. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Kemudian undang-undang diisi dengan munculnya beberapa UU tentang pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957 sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada UU Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya. Dan ada UU Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur pokok-pokok penyelenggara pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. UU ini menganut otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Kemudian ada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mana ada perubahan mendasar pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah mulai terrealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbaharui oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian mengenai materi yang keempat yaitu pembentukan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa pembentukan daerah adalah penetapan status daerah pada wilayah tertentu. Pada pasal 32
dijelaskan bahwa pembentukan daerah terdiri dari pemekaran daerah dan penggabungan daerah yang mencakup daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Dalam pasal 33 dijelaskan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Sedangkan dalam pasal 44 dijelaskan bahwa penggabungan daerah berupa penggabungan 2 daerah kabupaten atau kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten atau kota baru, dan penggabungan 2 daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi yang baru. Kemudian mengenai materi yang kelima, yaitu urusan pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Di dalam pasal 9 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sendiri adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang terakhir, untuk urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian mengenai subtema yang keenam, yaitu hubungan antar pemerintahan. Hubungan secara faktual antar pemerintahan lebih merujuk pada wewenang dan pengawasan di antara masing-masing pemerintahan. Dalam hal pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak jauh dari persoalan desentralisasi atau otonomi, atau pelimpahan wewenang dan tanggung jawab di antara pemerintah pusat dan juga daerah, sesuai dengan berlakunya aturan atau undang-undang yang berlaku. Dalam hubungan antara pusat dan daerah, paling tidak ada 4 faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi, yaitu yang pertama, hubungan kewenangan, yang kedua, hubungan keuangan, yang ketiga, hubungan pengawasan, dan yang keempat, hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Kemudian mengenai subtema yang ketujuh, yaitu pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pasal 59 dijelaskan bahwa kepala daerah yaitu untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota. Dan dalam pasal 60 disebutkan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun sejak pelantikan, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Mengenai subtema yang ke-8 yaitu DPRD. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD dalam pemerintahan daerah terdiri dari DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. DPRD terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD provinsi adalah pejabat daerah provinsi dan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah pejabat daerah kabupaten atau kota. Kemudian subtema yang ke-9 yaitu mengenai komisi-komisi di daerah. Komisi termasuk ke dalam contoh lembaga non-struktural yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. Komisi dibentuk untuk menggemban tugas atau fungsi yang dinilai perlu diselenggarakan sehingga diperlukan keberadaannya. Dinamika tugas dan fungsi yang dirasa perlu diselenggarakan tersebut kemudian melahirkan komisi-komisi yang bervariasi macamnya.
Komisi-komisi ini pada umumnya identik dengan wewenang pemerintahan pusat. Namun, pada realitanya, komisi-komisi di pemerintahan pusat juga terdapat komisi-komisi perwakilannya di daerah. Dan juga terdapat komisi-komisi tingkat daerahnya. Contoh dari komisi-komisi tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, Komisi Penyiaran Daerah, Komisi Informasi Daerah, dan masih banyak lagi. Kemudian, mengenai subtema yang ke-10 yaitu mengenai pemerintahan desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa juga berdasarkan asas-asas, yang mana yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua, asas tertib kepentingan umum, yang keempat, asas keterbukaan, asas yang kelima, proporsionalitas, yang keenam, asas profesionalitas, yang ketujuh, asas akuntabilitas, yang kedelapan, asas efektivitas dan efisiensi, asas yang kesembilan, kearifan lokal, asas yang ke-10, keberagaman, dan asas yang terakhir adalah partisipatif. Kemudian mengenai subtema yang ke-11 yaitu perencanaan pembangunan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di dalam pasal 260 disebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perancangan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas. Kemudian mengenai subtema yang ke-12, ada mengenai peraturan daerah atau Perda. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di dalam pasal 236 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dan di dalam Perda ini memuat materi muatan yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang kedua mengenai penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tadi, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dari ke-12 subtema tersebut, menurut saya yang paling menarik adalah subtema sejarah pemerintahan daerah. Mengapa menurut saya subtema sejarah pemerintahan daerah yang paling menarik? Ialah dikarenakan dalam prosesnya hingga sampai saat ini, sistem pemerintahan daerah melalui jalan yang panjang dan berliku. Hingga sempat beberapa kali juga terjadi pergantian undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Pergantian undang-undang pemerintahan daerah ini juga berlangsung bukannya tanpa alasan, tapi sebagai upaya tujuan untuk penyempurnaan sistem pemerintahan daerah yang dapat memajukan masyarakat daerah dan juga daerah itu sendiri, dan juga berdampak baik kepada pemerintah pusat. Mungkin dari saya cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.